Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bimuradi. Baik rekan-rekan kelas 10 yang Bapak hormati, yang Bapak cintai. Pada kesempatan kali ini Bapak perkenalkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita masuk kepada materi pelajarannya, pada hari ini insya Allah kita akan belajar tarikh, yang mana pelajaran tarikh ini di sekolah kita khususnya itu mengambil referensinya dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Adapun rekan-rekan silakan boleh membaca-baca kitab tarikh itu dari berbagai referensi, bisa dari kitab Nurul Yakinnya itu sendiri atau Khulasah Nurul Yakinnya itu sendiri, bisa dari Syirah Ibnu Hisham atau Ar-Rahiqil Mahtum atau sejarah-sejarah yang lainnya yang rekan-rekan fahami atau yang rekan-rekan inginkan. Yang jelas pada kesempatan kali ini Bapak akan membawakan sejarah Islam ini, mengambil referensinya sesuai yang diinstruksikan dari lembaga kita, yaitu dari kitab Khulasah Nurul Yakin. Pada kesempatan ini karena kita ini termasuk masih awal, masih pembukaan, maka rekan-rekan bisa menggunakan kitab Khulasah Nurul Yakinnya itu di juz yang ke-1, ya, juz yang ke-1. Baik rekan-rekan yang Bapak hormati, kita masuk dulu kepada pembahasan di Khulasah Nurul Yakin yang pertama ini. Pertama, ad-daurul awal, masa yang pertama. Masa yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa yang pertama dari kehidupan, cerita kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sini dititik beratkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas, ya. Nabi Muhammad huwa Rasulullah. Nabi Muhammad itu beliau adalah utusan Allah, Rasul. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan Rasulullah. Perlu dibedakan oleh rekan-rekan sekalian. Manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang disebut dengan Rasul, ada yang disebut dengan Nabi. Apa perbedaan antara Rasul dengan Nabi? Ada yang menyebutkan setiap Rasul pasti Nabi, tetapi tidak pasti setiap Nabi itu adalah Rasul. Setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Ada lagi yang mendefinisikan seperti ini. Yang disebut dengan Rasul ialah man. Ya. Yang disebut dengan Rasul ialah man uhiya ilaihi bisyar'i wa yu'man bitablighi. Ya, ada yang mendefinisikan Rasul itu adalah man uhiya ilaihi bisyar'in wa yu'man bitablighi. Manusia
yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hukum-hukum syara oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'maru bitablighihi, dan wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu disebut dengan rasul. Sementara nabi perbedaannya sedikit. Kalau nabi adalah walam yu'mar bitablighihi, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Ini ya. Jadi ada sebagian ulama yang mendefinisikan seperti itu. Ulangi, rasul man uhiya ilaihi bisyar'in wa yu'maru bitablighihi. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu syara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wa yu'maru bitablighihi, wajib menyampaikan kepada umatnya. Makanya ada sifat yang wajib untuk para rasul, itu ada yang disebut dengan sifat tabligh. Mustahil rasul memiliki sifat kitman, ya, seperti itu. Nabi man uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighihi. Nabi itu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan wahyu hukum syara oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Mudahnya, rasul wajib menyampaikan, nabi tidak wajib menyampaikan. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Baik rekan-rekan yang Bapak cintai, dalam kitab Riyadhul Badi'ah itu disebutkan jumlah para nabi dan jumlah para rasul, juga jumlah para nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui maksudnya. Karena semua para nabi, semua para rasul itu wajib kita imani. Kan tidak boleh kita membeda-bedakannya. La farriqu baina ahadin min rusulih. Ini sebagian ulama yang menyebutkan di antaranya dalam kitab Riyadhul Badi'ah, jumlah para nabi, seluruh jumlah para nabi itu ada 124.000. 124.000 jumlah para nabi. Sedangkan jumlah para rasul ada yang menyebutkan 313. Ya. Jumlah keseluruhan para nabi 124.000, sedangkan jumlah keseluruhan para rasul itu ada 313. Setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu adalah rasul. Bahkan cenderung yang namanya rasul itu memiliki umat. Kalau nabi, tidak setiap nabi itu memiliki umat. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan nanti di akhirat akan ada seorang nabi Allah Subhanahu wa taala, dia berdiri sendiri, tidak memiliki umat, dia hanya sendiri saja. Namanya adalah Sam'un. Ada yang disebut dengan Nabi Sam'un. Dalam zaman Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam itu ada yang disebut dengan Nabi Samuel. Ya. Itu terasa asing buat kita karena kita jarang mendengar. Bahkan ini ada 124.000. Yang 124.000 ini ya syukur-syukur kalau rekan-rekan semua tahu. Tidak tahu pun tidak mengapa. Ya, ini hanya jumlah keseluruhannya. Jumlah para rasul 313. Dari sekian banyak jumlah nabi dan jumlah rasul, ada yang wajib diketahui. Yang wajib diketahui nabi dan rasul itu ada 25. Sebagaimana sering kita pahami, ya, yang wajib diketahui itu ada 25 nabi dan 25 rasul. Maksudnya nabi dan rasul yang wajib diketahui itu ada 25 jumlahnya, yang Allah juga tuliskan dalam Al-Quran diantaranya. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak dan sebagainya ke bawah sampai kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan kembali ya pada kesempatan kali ini. Nabi Muhammad huwa Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Ilan nasi kafatan. Untuk seluruh manusia. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, bukannya Nabi Muhammad itu nabi khusus untuk orang Arab? Tidak, tapi untuk seluruh manusia. Teritorialnya Rasulullah SAW itu minal masyriq ilal maghrib. Semua ruang lingkup, bahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Akan tak sedikit bangsa jin sekalipun, bangsa jin yang beriman terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW.
Al-Jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba. Ayatnya kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari segi terjemah, katakanlah, ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran. Kan ini nanti ada kisah khusus tentang masuk Islamnya para jin-jin tersebut. Ini kita masuk ke poin ini saja terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Baik, maaf rekan-rekan. Lihat, Rasulullah ilan nasi kafah. Dalam Al-Quran Allah menyebut wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami mengutus wahai Muhammad untuk seluruh manusia. Jadi jangan sampai kita merasa ada Nabi Muhammad buat orang Arab aja, tidak, tapi untuk semua manusia. Jika rekan-rekan merasa manusia, berarti Rasulullah Nabi Muhammad SAW termasuk Rasul buat kita. Ya. Lalu apa kewajibannya? Wa akhirul anbiya. Nabi Muhammad itu termasuk akhirul anbiya, Rasul yang menjadi penutup segala Rasul, Nabi yang menjadi penutup segala Nabi. Nabi Muhammad itu disebutkan khatimil anbiya wal mursalin, penutup untuk seluruh Nabi dan penutup untuk seluruh para Rasul. Jadi rekan-rekan, ini sebuah akidah. Jangan sampai kita meyakini kembali adanya Nabi, adanya Rasul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, la Nabi ba'di, tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ada juga ahli warisnya para Nabi, yaitu para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu termasuk ahli waris para Nabi Muhammad para Nabi, ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu seperti itu. Jadi diwarisi tugas yang sama, seperti itu. Lalu wa imamur rusul, dan Nabi Muhammad SAW itu menjadi imam para rasul. Ja'a bid-dinil Islam, beliau datang dengan membawa agama Islam. Pak, kalau Nabi terdahulu itu membawa agama apa? Sesungguhnya setiap para Nabi, setiap para Rasul Allah utus ke muka bumi ini membawa agama tauhid. Ya, agama tauhid. Istilahnya juga diantaranya disebut dengan agama Islam. Ya, agama Islam, agama tauhid. Lalu, kok kenapa jadi beda-beda, Pak? Ya, ada orang-orang tertentu yang memang tidak bertanggung jawab, membelokkan ajaran-ajaran dari nabi-nabinya yang terdahulu. Itu seperti itu. Banyak yang rubah-rubah kitab-kitabnya seperti itu, ya rekan-rekan. Baik. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamah minal bayr. Yang mana Allah tidak akan menerima pada hari kiamat agama selain agama Islam. Itu keyakinan buat kita. Tapi kita gak usah mengolok-olokkan agama orang lain. Itu keyakinan kita. Dari Al-Quran juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran. Allah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Ya, inna dina indallahil Islam. Jadi seperti itu. Itu keyakinan buat kita umat Islam, tanpa harus kita melecehkan atau menjelek-jelekan agama orang lain. Yang jelas kita yakin tidak ada agama yang hak melainkan agama Islam. Itu menurut keyakinan. Bebas orang lain mau berkeyakinan apa, agama orang lain mau berkeyakinan apa. Yang jelas kita selaku umat Islam tidak ada lagi agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan agama Islam. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa min nasli sadati Quraisy. Beliau itu adalah keturunan bangsawan Quraisy. Kemudian asyraf qabilatin di Makkah al-Mukarramah. Termasuk beliau ini adalah keturunan dari suku Quraisy, bangsawan Quraisy, dan asrofi qabilatin termasuk memiliki suku yang paling asrof itu mulia, suku yang paling mulia. Suku yang paling mulia pada saat itu di Mekah adalah suku Quraisy.
ya, suku Quraisy dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Lalu wayat tasilu nasabu bi Ismail bin Ibrahim. Nasab keturunannya Nabi Muhammad SAW itu menyambung kepada nasab Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kan memiliki anak, diantaranya Ismail, ini dari Siti Hajar. Kemudian 13 tahun setelah itu memiliki anak lagi, yaitu Ishak, itu dari Siti Sarah. Dari Ishak itu lahir Yakub nanti, yang mana keturunannya akan menjadi keturunan yang istilahnya disebut dengan Bani Israel. Kemudian untuk keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam itu ke bawahnya sampai Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad disebut dengan istilah keturunan Bani Ismail. Paham ya rekan-rekan? Baik, lanjut. Bi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti itu rekan-rekan. Baik, untuk pertemuan pertama kita dicukupkan sampai di sini saja terlebih dahulu. Jika rekan-rekan ada yang ditanyakan, silahkan bisa dikomentari di bawah sambil bertanya tentang ini dan itu dan sebagainya. Karena dengan waktu yang sangat terbatas ini tentunya Bapak menjelaskan tidak begitu jelas ya, tidak terlalu jelas. Dengan waktu yang sangat singkat ini, silahkan rekan-rekan bisa bertanya di komentar di bawah ini jika ada yang ditanyakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ingin menambahkan silakan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum.